Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa radaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan seluruh ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, khususon abina wa mursidina wa murabbi ruhina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saiful Maslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi Al-Mutakil Kamil Mukamil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhum wa qaddasallahu sirahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wakil talqin yang Syekh Mursyid yang mulia Bapak Kiai Haji Nur Fahim Pahman Nabiyyin Al-Mojokerto, senantiasa Allah tambah-tambah keberkahan kepada beliau, dan Allah berikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada beliau untuk tertumpah curah kepada kita semua, dan berkah semuanya segalanya selamanya untuk beliau dan semua para host dan yang telah memfasilitasi untuk terjadinya manaqib pada saat ini, baik Teh Hajah Susi si milik kita, Ibu Dewi Arifin Syahid, dan semua yang telah berjasa dalam manaqib online ini. Senantiasa Allah tambah-tambah keberkahannya. Wabil khusus untuk Ibu Dewi, senantiasa panjang umurnya, berkah dunia, berkah akhirat, sehat dunia, sehat akhirat, dan terkabul segala cita-citanya. Ikhwan wal akhwat manaqib online sedunia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita umat Islam, wabil khusus penduduk Indonesia, sedang merayakan nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus ini, kalau diartikan oleh para sufi, mengatakan al-khuriyah. Al-khuriyah itu terbebas daripada keadaan hamba kepada Tuhannya, tapi keadaan dia hanya kepada Tuhannya, untuk menghamba kepada Tuhannya. Maka Abah mengatakan kita harus melaksanakan upacara 17 Agustus. Karena apa? Kita menghormati atas jasa-jasa pahlawan-pahlawan yang telah berjasa untuk negara ini. Dan Abah mengatakan di dalam manaqib di Masjid Agung Tasikmalaya, mereka yang berjuang meninggal hanya jiwa raganya, yang mati itu dikatakan syuhada. Bagaimana kita semua yang sedang berjuang, mujahadatun nafsi, berjuang dengan perjuangan yang akbar. Mereka yang meninggal itu adalah asgor, meninggal hanya nama jasadnya meninggal, tapi ruhnya tidak meninggal. Bagaimana kita yang berjuang, berperang pada saat ini? Makanya Rasulullah SAW ketika perang Badar selesai, para sahabat berdatangan, maka Rasul mengatakan, raja'na minal jihadul akbar ilal jihadul raja'na minal jihadul asghar ilal jihadul akbar. Qalu wa mal jihadul akbar? Qala jihadul qalbi. Ini mengatakan bahwasannya perang yang besar yang Allah katakan perang Badar itu diartikan oleh Rasulullah hanya perang kecil. Mereka menjadi syuhada Allah, itu perang kecil, karena hanya berjuang untuk mempertahankan negaranya, untuk mempertahankan tanah airnya. Maka Rasul mengatakan hubul watan minal iman. Sesungguhnya cinta tanah air sebagian daripada iman. Tanah air yang dimaksud bukan hanya secara dohirnya tanah air, tapi tanah air yang kita maksud adalah tanah air bagaimana kita bisa kembali kepada tanah air kita semula, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam jihadul akbar ini Allah memberikan kepada kita semua
bahwa seseorang yang berjuang dengan itu maka mendapatkan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesucian yang sempurna bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Bila kita perhatikan ini, bahwasannya perjuangan para syuhada Allah, khususnya pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan Indonesia, bagaimana kemerdekaan ini diraih dengan tumpah darah, dengan perjuangan yang luar biasa, yang dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta di Pegangsaan Timur nomor 56, di rumah kediamannya. Siapa? Kediamannya dari bangsa Yaman, orang Arab Yaman yang tinggal di Indonesia, yaitu Bani Martak. Itu diberikan tempatnya untuk menyampaikan tentang proklamasi. Bagaimana proklamasi itu berkumandang, bagaimana proklamasi itu disampaikan. Siapa negara yang pertama kali menerima dengan namanya proklamasi itu? Adalah negara Mesir, menyatakan Indonesia telah merdeka. Merdeka dari penjajahan secara jasmaniah dari negara-negara yang tidak adil, yang tidak memberikan kepada kita untuk senantiasa untuk merdeka secara lahir dan batin. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Maka dikumandangkannya itu tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriyah. Atau tepatnya kita sedang namanya merayakan kemerdekaan secara Hijriyah yang ke-80 tahun. Dan dikumandangkannya itu dengan restu dari seorang ulama Betawi, yaitu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hadsi yang ada di Kuitang. Ini menandakan buat kita semua berakar daripada bagaimana kita ingin menuju memerangi semuanya, baik memerangi secara syahwat jasmaniyah maupun syahwat ruhaniyah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwasannya nafs di dalam diri kita ada 7 nafs. Kalau kita bicarakan secara aritmatika, bahwasannya nafsu itu terbagi daripada 7 bagian. Maka dikatakan untuk membuat hiperbola atau aritmatika, maka di situ ada 0 di tengah, di sebelah kanannya 1, 2, 3, sebelah kiri min 1, min 2, min 3. Itu menandakan bagaimana sebagai patokan seorang muslim, seorang salik, untuk menentukan sampai nafsu mana kita sudah berjalan, sampai nafsu mana kita bisa merangkat diri kita kepada nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Hai jiwa yang tenang masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam aritmatika matematika tersebut, mutmainnah adalah nafsu yang 0, nafsu yang 0. Di situ ada sabar dan syukur. Sehingga kita kalau melangkah ke sebelah kiri, kita akan turun lagi kepada nafsu mulhimah. Turun lagi kepada yang kedua, nafsu namanya lawamah. Turun lagi kepada nafsu yang kesatunya, nafsu amarah. Kalau nafsu yang ke min ini kita masih bisa melaksanakan, maka kita akan mendapatkan kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala. Bila nafsu amarah berkembang di antara 2 alis ini, maka akan membakar diri kita. Kita tidak akan mampu untuk namanya menampungnya. Nafsu itu laksana panah yang sudah terlepas daripada busurnya, menancap ke dalam hati manusia. Dan manusia itu membuat merasa marah, benci, dendam kepada orang lain. Maka secara ilmu kedokteran, kenapa ada penyakit kanker? Dan penyakit kanker itu ditimbulkan gara-gara manusia punya rasa dendam dalam hatinya. Dendam dari hatinya berlebihan, tidak memaafkan orang lain. Maka di situ ada penyakit kanker. Diobati dengan penyakit apapun, dengan obat apapun, tidak akan sembuh penyakit kanker itu kalau dalam dirinya tidak mau memaafkan dan meridhoi kesalahan orang lain itu menjadi suatu kebaikan untuk dirinya. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan untuk diri kita adalah tujuan kita untuk menapaki nafsu-nafsu yang memang sudah akan berjalan. Maka Allah menciptakan akal dan nafsu pun bergejolak. Dikala akal ditanya oleh Allah, "Man ana wa anta?" Maka akal menjawab, "Anna abdu, anta khaliq." Bagaimana nafsu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma anta wa anta?" Maka nafsu mengatakan, "Ana anta anta." Maka Allah masukkan ke neraka. Sebanyak 100.000 tahun lamanya dimasukkan ke neraka. Diangkat lagi nafsu. Dan Allah nanya lagi, "Ma'ana wa anta?" Maka nafsu mengatakan, "Ana anta anta."
maka dimasukkan lagi oleh Allah kepada neraka yang namanya paling dingin seperti bekunya 100.000 tahun lamanya, diangkat lagi. Maka nafsu tanya, ma'ana wa angta, anak-anak angta itu nafsu seperti itu. Udah kena 100.000 tahun, kita aja baru namanya kena air panas aja atau kena api saja sudah panas, itu 100.000 tahun di neraka panas, di neraka yang paling dingin. Nafsu itu maka masih mengatakan anak-anak angta. Maka Allah masukkan lagi nafsu kepada neraka neraka lapar. Maka setelah diangkat 100.000 tahun, maka nafsu itu mengatakan ma'ana wa angta, anna abdu angta khalik. Maka di sini dikatakan nafsu itu bisa dikekang dengan laparnya perut. Maksudnya laparnya perut tidak merasakan keenakan, kenikmatan secara jasmaniahnya, tapi menikmati namanya kenikmatan yang Allah berikan secara terperinci, agar namanya bagaimana diri kita ini bisa mengatur makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Maka Abah mengajarkan, kalau Teh Susi mah sudah biasa ya puasanya sudah luar biasa, puasanya Selasa, Rabu, Kamis, malamnya melek. Kalau malam Seninnya melek, Senin sudah puasa. Itu luar biasa yang diajarkan oleh guru kita. Itu pembelajaran Hizbul Yaman. Mereka itu berpuasa seperti itu, mengamalkan Hizbul Yaman, Saiful Yamani. Itu seperti itu. Maka kalau sudah berjalan seperti itu, maka nafsu-nafsu kita akan berkurang. Amarah kita akan berkurang. Lawamah kita makin baik untuk berbuat yang lebih baik sampai namanya mulhimah kita makin baik. Maka akan masuk kepada nafsu mutmainah, nafsu yang ada sabarnya, ada syukurnya. Dan di situ ada jero, tempat yang paling aman untuk kita mutmainah. Kita belum sampai kepada rodiyah, mardiyah sampai kamilah. Tapi kalau sudah sampai kepada itu, kita menapaki lagi nafsu rodiyah, nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata sabar lagi di situ, tapi ada kata syukur. Syukur yang apa Allah berikan, yang Allah berikan kepada kita, baik buruknya, baik jeleknya, kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadarnya Allah kita terima, menjadi orang-orang yang qanaah. Maka dimaksudkan lagi pada makam mardiyah, ridho dan dirodoi. Syukur, lebih syukur lagi, dan hanya menerima semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tajrid, menerima apapun kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan memasuki gerbang kenabian nantinya, gerbang orang-orang soleh, gerbang para mursyid dan nafsu kamilah. Itu jauh perjalanan kita. Yang terpenting kita ikut kepada orang yang sudah ikut kepada guru kita, agar mana nafsu kita bisa kendalikan, bukan hanya memeranginya dengan kekerasan, tapi memeranginya dengan kasih sayang. Setan pun tidak boleh kita musuhi, setan itu mesti kita sayangi, kata Abah. Kalau kita musuhi setan, sama juga kita seperti setan. Maka Abah mengatakan kepada kita, tidak ada lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan dua senjata. Senjata itu untuk memerangi nafsu-nafsu kita agar dikendalikan kepada nafsu mutmainah, radiyah, mardiyah sampai kepada kamilah. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Berkah dunia, berkah akhirat. Dan semua ikhwan wal akhwat yang ikut MOS ini menjadi garda terdepan daripada pemirsa Abah House yang dapat mengamalkan, melaksanakan dan melestarikan thariqah qadiriyah Naqsabandiyah secara istiqamah. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.